Baik, sudah tampil semua ya slide-nya ya? Kalau ada yang belum tampil silahkan ya dilaporkan ya. Afwan Ustadz, belum tampil loh slide-nya misalnya. Baik, silahkan. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas pertidaksamaan ya, atau pertidaksamaan linear satu variabel. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang persamaan linear satu variabel. Nah, maka hampir mirip persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel. Apa yang membedakannya? Nah, maka kita perhatikan ya. Silakan disiapkan alat tulisnya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah definisi pertidaksamaan linear satu variabel. Kemudian menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Dan yang terakhir adalah pecahan pertidaksamaan. Nah, ini materi ini bisa kita lihat pada modul halaman 145 sampai halaman 150. Baik, hanya ada sekitar 5 lembar ya. 5 sampai 6 lembar ya. Nah, maka insyaallah materinya selain sedikit juga lebih mudah. Karena apa? Karena sebelumnya kita sudah mempelajari tentang persamaan linear satu variabel. Nah, yang membedakan sedikit sekali di sini ya. Baik, sebelum masuk ke materi, Ustadz bacakan adab-adabnya. Yang pertama, ikhlaskan niat hanya pada Allah Ta'ala ya. Kemudian bersungguh-sungguh, bersemangat. Nah, ini dalam artian, apabila nanti misalnya ada yang ngantuk ya, boleh untuk segera ambil wudhu ya, kemudian mendengarkan dengan seksama. Kemudian juga diperbolehkan untuk menyediakan air minum atau air mineral di sebelahnya. Nanti jika memang dibutuhkan, boleh untuk diminum ya. Kemudian yang terakhir adalah mengikat ilmu dengan cara mencatat ya atau menulisnya. Maka sediakan alat tulisnya untuk mencatat. Baik. Nah, pada mata pelajaran matematika terutama ya, sangat dibutuhkan alat tulis. Baik itu untuk mencatat ataupun untuk coret-coretan ya. Bahkan sangat dibutuhkan apabila nanti ada ulangan ya, kemudian ada ujian kuartal. Nah, insya Allah pada pekan depan kita akan ada ulangan 2. Akan ada ulangan 2. Kemudian di pekan berikutnya lagi kita akan memurojaah sebelum memasuki ujian kuartal ya. Jadi murojaahnya itu untuk persiapan menghadapi ujian kuartal ya. Baik. Pertama-tama kita masuk ke materi ya. Nah, pertama-tama kita bahas tentang pertidaksamaan. Apa sih yang dimaksud dengan pertidaksamaan itu? Nah, jika sebelumnya kita belajar persamaan itu menggunakan tanda sama dengan, maka pada pertidaksamaan menggunakan tanda-tanda selain sama dengan. Seperti kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan, atau tidak sama dengan ya. Baik. Contoh misalnya, bagaimana cara kita menyatakan bahwa berat badan Abdullah lebih dari 50 kilo? Nah, bagaimana caranya? Berat badannya Abdullah ternyata lebih dari 50 kilo. Bagaimana cara menyatakannya? Nah, misal kita mengubah berat badan Abdullah dengan variabel X, nah, maka kita dapat menyatakannya dengan X tanda lebih dari, nah, ya, artinya X lebih dari 50 kg. Kita dapat menulisnya seperti ini ya. X-nya lebih dari 50 kg. Kemudian X lebih dari 50 kg ini disebut dengan
pertidaksamaan. Nah, perlu di garis bawahi perbedaannya ya. Jadi kalau pada persamaan, pada pertemuan sebelumnya, itu menggunakan sama dengan. Nah, maka pada pertidaksamaan menggunakan tanda-tanda selain sama dengan ya. Baik. Nah, ini kita kembali lagi ya. Kalau kita lihat yang digunakan pada pertidaksamaan, nah semua tanda ini ya, dari tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan, ataupun tidak sama dengan ya. Baik. Jadi selain sama dengan yang digunakan. Kalau tandanya sama dengan, maka itu disebut dengan persamaan ya. Baik, ini merupakan tanda-tandanya ya. Yang paling atas itu adalah tanda kurang dari. Kemudian yang nomor 2 adalah lebih dari ya. Di bawahnya lagi ada kurang dari atau sama dengan. Yang paling akhir adalah lebih dari atau sama dengan. Nah, ini kalau misalnya bingung sama tanda-tanda seperti ini, nah, kita bisa mengingat tanda atau permainan ya, Pac-Man itu ya. Nah, mirip seperti itu ya bentuknya ya. Jadi dia akan memakan mangsa yang lebih besar ya. Jadi arah mulutnya akan mengarah ke bilangan yang lebih besar. Kemudian kita memasuki pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, tadi kita sudah mengetahui apa sih yang dimaksud dengan pertidaksamaan. Maka sekarang kita akan membahas pertidaksamaan linear satu variabel. Baik, di bawah ini merupakan contoh-contoh dari pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, secara umum ciri-cirinya sama seperti persamaan. Jadi yang membedakan apa? Yang membedakan adalah tandanya ini ya. Kalau kita lihat tandanya yang berbeda di situ ya. Baik. Nah, ini ya. Ini tandanya berbeda daripada yang sebelumnya kita pelajari. Tandanya berbeda. Bukan pakai sama dengan. Tidak memakai sama dengan ya. Kemudian afwan. Itu tadi soal ya. Nah, ini ya. Nah, ini tanda-tandanya berbeda dengan persamaan linear satu variabel. Kalau persamaan linear satu variabel, dia menggunakan tanda sama dengan. Pada pertidaksamaan linear satu variabel, dia menggunakan tanda-tanda selain tanda sama dengan. Nah, lebih mudahnya seperti itu ya. Jadi kalau nggak pakai sama dengan, maka merupakan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, ini tanda-tandanya ya. Berbeda ya. Tidak memakai sama dengan. Kalau yang pakai sama dengan, kemarin sudah kita pelajari bahwa itu namanya adalah persamaan. Kemudian pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, secara garis besar, ciri-cirinya sama seperti persamaan linear satu variabel, yaitu variabelnya hanya ada satu ya, variabelnya hanya ada satu. Kemudian pangkat dari variabelnya adalah 1. Baik, kalau kita lihat ini variabelnya adalah apa? Variabelnya adalah X ya. Dan X di sini pangkatnya adalah pangkat 1. Kemudian P di sini. Nah, P di sini juga hanya ada satu. Variabelnya hanya ada satu, yaitu P itu sendiri. Kemudian pangkat P-nya berapa? Pangkat 1, pangkat 1. Keduanya pangkat 1. Kemudian yang C. Nah, ini juga sama. Merupakan pertidaksamaan linear satu variabel. Karena apa? Karena variabelnya hanya ada satu, yaitu P itu sendiri ya.
variabelnya hanya P itu sendiri. Dan pangkatnya juga pangkat 1. Yang D. Kalau kita lihat, apakah ini merupakan pertidaksamaan linear satu variabel? Sama ya, merupakan pertidaksamaan linear satu variabel. Karena apa? Karena variabelnya hanya ada satu. Variabelnya hanya ada satu ya, yaitu X. Dan X di sini pangkatnya 1, pangkat 1 ya. Semuanya pangkat 1. Jadi ini merupakan pertidaksamaan linear satu variabel. Baik, sampai sini apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan ya. Ustadz tunggu ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan. Jadi Ustadz, jadinya kalau misalnya PTLSV jadinya nggak bisa ituan. Kalau misalnya PTLSV jadinya pangkatnya semuanya cuma 1 doang bisanya. Iya, pangkat 1. Termasuk persamaan linear satu variabel. Semuanya pangkat 1. Oh, oke. Jadi yang membedakan hanya ada pada tanda sama dengannya ya. Iya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Tadi sepertinya ada yang baru masuk ya. Hisham ya baru masuk ya. Baik, jadi yang belum hadir siapa? Mikail ya. Mikail belum hadir. Kurang satu lagi ya, biar lengkap ya. Yaitu Mikail belum hadir. Baik, kemudian kita lanjutkan ke soal. Yang mana di antara di bawah ini yang merupakan pertidaksamaan linear satu variabel? Berikan alasannya. Baik. Untuk yang A, kita lihat variabelnya di situ ada apa? Ada variabel apa? Variabel X. Dan variabel X-nya hanya ada satu. Variabel X-nya hanya ada satu dan berpangkat 1 ya. Baik. Nah, bukan variabel X-nya hanya ada satu ya, tetapi variabelnya hanya ada satu, yaitu X ya. Variabelnya hanya ada satu, yaitu X. Dan X tersebut berpangkat 1. Baik, untuk yang B, apakah ini merupakan pertidaksamaan linear satu variabel? Maka jawabannya tidak. Karena apa? Karena variabelnya ada dua, yaitu A dan B ya. A dan B. Baik, variabelnya ada dua, yaitu A dan B. Jadi bukan merupakan pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi yang ini bukan ya, yang B bukan. Karena variabelnya ada dua. Ada dua. Baik, kemudian nah pada yang C, variabelnya ada apa saja di situ? Ada variabel X ya, variabel X. Tetapi di situ pangkatnya apa? Pangkat 2. Nah, jadi bukan merupakan pertidaksamaan linear satu variabel karena berpangkat 2. Jadi pada soal ini yang berpangkat 1 dan bervariabel 1 yaitu yang A saja yang merupakan pertidaksamaan linear satu variabel. Sedangkan yang B dan C tidak sesuai kriteria. Untuk yang B karena variabelnya ada dua, maka bukan merupakan pertidaksamaan linear satu variabel. Yang C juga bukan merupakan pertidaksamaan linear satu variabel. Karena apa? Karena berpangkat
2, bukan berpangkat 1 ya. Baik. Jadi sedikit mengulang lagi ya, memurojaah ya. Pada persamaan linear satu variabel. Karena ciri-cirinya sama. Pertidaksamaan linear satu variabel dan persamaan linear satu variabel ciri-cirinya sama. Yang membedakan hanyalah tanda sama dengannya saja. Nah, jadi kalau pada pertidaksamaan tidak menggunakan tanda sama dengan. Kalau persamaan menggunakan tanda sama dengan ya. Bedanya ada pada tanda sama dengan. Ini yang membedakan dengan pertidaksamaan ya. Kalau pada persamaan menggunakan tanda sama dengan. Baik, kemudian kita lanjutkan. Sisipkan lambang apa ini Abdullah? Namanya Abdullah. Abdullah? Yang Ustadz lingkari namanya lambang apa? Lebih dari. Lebih dari. Mumtaz. Kemudian, nah ini kita sudah tahu ya. Namanya sama dengan. Baik. Nah, kemudian Hisham. Ini tanda apa namanya Hisham? Kecil dari. Baik. Kecil dari atau bisa juga dengan kurang dari ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kita disuruh menyisipkan lambang-lambang tersebut pada pasangan bilangan di bawah ini ya. Sehingga menjadi pernyataan yang benar. Nah, kalau pernyataan artinya sudah bisa ditentukan benar atau salahnya ya. Sedangkan kalimat terbuka itu berisi variabel yang mana nilai benar atau salahnya belum bisa ditentukan. Sedangkan kalau pernyataan, maka ini bisa langsung dibuktikan ya. Baik, dan tidak mengandung variabel ya. Dia tidak mengandung variabel. Tadi apa? Kalimat terbuka ya. Kalau kalimat terbuka, maka dia mengandung variabel yang mana nilai kebenaran atau salahnya belum bisa atau belum dapat ditentukan ya. Baik, untuk 1A. Dias, silakan Dias. Tanda yang digunakan untuk yang 1A supaya pernyataannya menjadi benar yang mana? Tanda apa yang harus digunakan? Hah? Lebih dari. Lebih dari. Masya Allah. Baik. Kalau misalnya Ustadz ganti untuk yang B. Yang B, jabar. Gunakan lambang yang di atas sehingga pernyataannya bernilai salah. Maka lambang apa yang digunakan? Jabar. Kenapa Ustadz? Baik. Untuk yang B, Ustadz ganti pertanyaannya. Jadi, gunakan lambang-lambang di atas sehingga pernyataannya menjadi salah. Nah, maka lambang apa yang digunakan untuk yang B supaya pernyataannya bernilai salah? Lebih dari. Baik. Bisa menggunakan lebih dari seperti ini ya. Nah, ini akan membuat pernyataan tersebut atau pernyataan yang B menjadi bernilai salah ya. Nah, Mumtaz berarti paham ya yang dimaksud dengan pernyataan yang benar dan yang salah. Baik, karena sudah paham, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tulislah kalimat berikut dalam bentuk ketidaksamaan. Dalam bentuk ketidaksamaan. 9 kurang dari 13. Nah, ini sangat mudah sekali ya. Kita boleh untuk langsung menulisnya 9 kurang dari
13. Seperti ini. Ataupun 3 terletak di antara -2 dan 5 ya. Kita boleh untuk menulisnya dengan cara -2, kemudian 3 seperti ini, dan 5. Jadi terletak di antara -2 dan 5. Dan seterusnya. Nyatakan bentuk-bentuk berikut menjadi satu ketidaksamaan. Jadi ini ada 2 pernyataan disuruh menjadi satu pernyataan yang menjadi ketidaksamaan ya. Bagaimana caranya? Kita gabungkan. Nah, untuk yang A bisa kita gabungkan dengan cara 3, kemudian atau 5 terletak di antara 3 dan 8 ya, mengikuti kalimat yang tadi ya. 5 terletak di antara 3 dan 8. Ataupun misalnya yang B misalnya ya. Nah, ini kita bisa menulisnya dengan cara 0 kemudian -1 ya. 0 lebih dari -1, -1 lebih dari -5. Nah, kita dapat menulisnya dengan cara seperti ini ya, membuat ketidaksamaan seperti ini. Dan seterusnya. Baik, kemudian tulislah kalimat berikut dalam bentuk ketidaksamaan. Jumlah X dan 4 kurang dari 6 ya. Jumlah X dan 4 kurang dari 6. Baik. Kita bisa menulisnya dengan cara X ditambah 4. Nah, tanda kurang dari, bagaimana tanda kurang dari? Nah, arahnya ke kanan ya, arahnya ke kanan. Kemudian 6. Jadi jumlah X dan 4 hasilnya adalah kurang dari 6. Kita dapat menulisnya dengan cara seperti ini ya. Yang B, hasil pengurangan P dari 9 lebih dari 6. P dikurangi 9 lebih dari -6. Nah, ini sambil dicatat ya. Sedangkan soal-soal yang belum kita bahas bersama, contoh misalnya C dan D misalnya ya, Ustadz tidak membahasnya, maka silahkan dikerjakan di rumah ya, supaya apa? Supaya menjadi lebih terlatih ya, lebih sering berlatih mengerjakan soal-soal. Nah, selain tidak cukup waktunya untuk membahas semua soal, memang Ustadz menyisakan soal-soal untuk kalian kerjakan sendiri di rumah ya. Jadi nanti memang apabila ada masalah dalam pengerjaannya ketika di rumah, boleh untuk bertanya sama ustadznya ya, silahkan. Afwan Ustadz misalnya, nomor sekian tidak paham misalnya. Maka silahkan tanyakan ke ustadznya. Saya bisa melalui WA ataupun nanti di kelas online berikutnya, tidak masalah ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini penyelesaian pertidaksamaan linear. Satu variabel ya, bagaimana cara menyelesaikannya? Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 4x min 2 lebih dari 3x plus 5 dengan x merupakan himpunan bilangan caca ya. Jadi x-nya ini diketahui bahwa merupakan himpunan bilangan caca, maka tentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, ini sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ekuivalen ya. Jika ruas sebelah kiri ditambah 4, maka yang kanan harus ditambah 4. Jika ruas kiri dikali 6, maka yang ruas sebelah kanan harus dikali 6.
Jadi harus sama-sama. Kalau yang kiri dikurangi 3x, maka yang kanan dikurangi 3x. Baik, bisa caranya seperti itu ya. Ataupun kalau mau kita menggunakan cara yang biasa Ustadz jelaskan juga boleh. Biasanya Ustadznya menjelaskan bagaimana caranya berpindah ruas ya. Contoh misalnya 4x dikurangi 2 lebih dari 3x plus 5. Baik. Yang satu suku atau sesuku atau suku yang sejenis kita kumpulkan 3x dan 4x. Ini merupakan suku yang sejenis. 3x yang kita pindahkan ke ruas sebelahnya. Min 2 kita pindahkan ke ruas satunya. Baik, kemudian yang tadinya 3x ini merupakan bilangan positif, ketika dia berpindah maka dia akan menjadi negatif. Menjadi negatif 3x ya. Lebih dari, kemudian minus 2 apabila berpindah ruas, maka dia akan menjadi positif, menjadi kebalikannya. Menjadi plus 2. 4x dikurangi 3x sama dengan x ya. Kemudian x-nya lebih dari 5 ditambah 2, nah itu sama dengan 7 ya. Jadi x-nya lebih dari 7. Baik. Nah, tadi pada soal diketahui bahwa x-nya ini merupakan bilangan caca ya. X-nya merupakan bilangan caca. X-nya sama dengan bilangan caca ya. Bukan sama dengan sih ya sebenarnya. Kita biasanya kalau pada himpunan pakai tanda elemen ya. Pakai tanda elemen seperti ini ya. Nah, ini insya Allah masih ingat ya. Ini tanda elemen ya. Jadi X-nya itu merupakan himpunan bilangan caca ya, atau X elemen bilangan caca. Boleh dibaca seperti itu. Baik. Nah, Hisham tahu bilangan caca? Apa saja? Kenapa? Tidak tahu? Berapa bilangan caca? Baik. Hanif bilangan caca apa saja Hanif? Hanif? Ya. Bilangan caca dimulai dari angka berapa? Baik. Tidak ada yang tahu? Tahu Ustaz. Apa? Dimulai dari angka 1, Ustaz. Dari 0. Dari 0 ya. Kalau yang dimulai dari angka 1 merupakan bilangan apa? Bilangan asli. Bilangan asli. Jadi kalau bilangan caca dimulai dari angka 0, kemudian 1, 2, dan seterusnya ya. Ini merupakan bilangan caca. Maka himpunan penyelesaian untuk soal tersebut, yang mana X-nya itu lebih dari 7, yang mana X-nya itu lebih dari 7, maka jawabannya adalah himpunan penyelesaiannya sama dengan 8, kemudian 9. Jadi lebih dari 7. Lebih dari 7 artinya 8, 9, 10, 11, dan seterusnya ya. Ini merupakan himpunan bilangan caca. Baik, Ustadz menjelaskan sedikit lagi. Nah, ini kalau tandanya adalah
lebih dari. Baik. Apabila tandanya itu seperti ini, perhatikan apabila tandanya seperti ini, lebih dari atau sama dengan, maka himpunan penyelesaiannya adalah dimulai dari 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Nah, jadi berbeda ya. Berbeda. Jadi kalau pada tanda yang seperti ini, lebih dari, nah maka 7-nya tidak dimasukkan. 7-nya tidak dimasukkan. Kalau tandanya seperti ini, 7-nya tidak dimasukkan. Kalau tandanya yang seperti Ustadz kasih tahu yang barusan, nah yang seperti ini, lebih dari sama dengan, maka 7-nya dimasukkan. Dimasukkan ya. Ditaruh 7-nya di sini, dimasukkan ke dalam himpunan penyelesaian. Baik. Kemudian Ustadz kasih contoh yang lain. Misalnya, kenapa? Itu kan tadinya kan ada 4X. As itu yang di terakhirnya cuman X doang. Emang 4X-nya diapain, Ustaz? 4X dikurangi 3X. Oh, oke. Ini ya. Baik. Kemudian Ustadz kasih contoh yang lain ya. Misalnya tandanya adalah seperti ini. Jadi X-nya itu kurang dari 7. X-nya kurang dari 7 dan X-nya merupakan elemen bilangan caca. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Baik, ini kalau misalnya X-nya kurang dari 7. Apabila X-nya kurang dari 7 atau kurang dari atau sama dengan 7, maka 7-nya dimasukkan ke dalamnya. Akan menjadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik, seperti ini ya. Jadi kalau ada tanda sama dengan, misalnya kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, maka bilangan tersebut juga dimasukkan ke dalam himpunan penyelesaiannya. Baik. Sampai sini apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan ya. Baik. Nah, ini cara yang biasa Ustadz ajarkan ya. Kalau mau pakai yang cara ekuivalen boleh ya. Tambah 2, sebelah kiri tambah 2, sebelah kanan tambah 2. Sebelah kiri dikurangi 3X, sebelah kanan dikurangi 3X. Silahkan ya. Kalau mau menggunakan cara yang ekuivalen. Tapi kalau mau pakai cara yang berpindah ruas dan menjadi inverse-nya juga boleh ya. Contoh tadi Ustadz memindahkan 3X ke ruas sebelahnya sehingga menjadi min 3X. Kemudian min 2 Ustadz pindahkan ke ruas sebelah kanannya sehingga menjadi plus 2 ya. Baik, ini barusan Ustadz kasih barusan Ustadz jelaskan ya tentang masalah ekuivalen. Nah, ini ternyata masuk ya. Nah, jadi kalau yang di sebelah kiri ditambah atau dikurangi bilangan 4 misalnya ditambah 4, maka yang sebelah kanan harus ditambah 4 supaya ekuivalen. Apabila yang sebelah kiri dibagi 3, maka yang kanan harus dibagi 3 dan seterusnya ya. Nah, ini ada tambahan lagi, mengalihkan atau membagi kedua ruas
dengan bilangan negatif yang sama, tetapi tanda ketidaksamaannya berubah, ya, di mana lebih dari menjadi kurang dari ya, dan seterusnya. Jadi tandanya bisa berubah. Baik. Pada uji kompetensi 6, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan berikut jika peubah pada himpunan bilangan caca ya. Artinya peubah ini maksudnya adalah variabel ya. Variabelnya adalah bilangan caca atau elemen bilangan caca ya. Baik, kita coba soal nomor 1. 2x dikurangi 1 kurang dari 7. Kurang dari 7 ya. Nah, kalau pakai cara yang ekuivalen, kita bisa dengan cara apa? Dengan menghilangkan min satunya. Min satunya kita hilangkan dengan cara ditambah 1 ya. Jadi 2x dikurangi 1 kemudian ditambah 1. Kemudian kurang dari 7. Tapi karena yang sebelah kiri ditambah 1, maka yang sebelah kanan ditambah 1. Seperti itu ya. Kemudian min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Maka menyisakan 2x saja sebelah kirinya. Kemudian 7 ditambah 1 sama dengan 8 ya. 6. Nah, untuk menghilangkan 2 di sini, kita bagi dengan 2. Kita kalikan dengan 1/2. Jadi 1/2 dikali 2x. Kemudian kurang dari 1/2 dikali 8 ya. 2 dibagi 2 sama dengan 1 menjadi 1x. Kurang dari 1/2 dikali 8 atau 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, maka x-nya diketahui bahwa x-nya adalah kurang dari 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah HP sama dengan 0. Nah, tadi sudah diketahui ya bahwa bilangan caca itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, maka untuk menentukan himpunan penyelesaiannya adalah dimulai dari 0, kemudian 1, 2, 3. Nah, jadi ada 4. Ada 4 himpunan penyelesaian pada soal nomor 1 ya. Ada 4 yaitu 0, 1, 2, 3 ya. Itulah himpunan penyelesaiannya. Sip. Nah, Ustadz kasih ingat lagi apabila tandanya di sini adalah kurang dari atau sama dengan. Nah, ini Ustadz kasih tambah. Misalnya tandanya seperti ini. X-nya kurang dari atau sama dengan 4, maka 4-nya harus dimasukkan ke dalam sini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Apabila tandanya adalah seperti ini. Sip. Nah, karena pada soal itu tandanya hanya tanda kurang dari, maka 4-nya tidak perlu dimasukkan. Cukup seperti ini saja jawabnya. Baik, ini cara yang buku gunakan ya. Menggunakan ekuivalen seperti itu ya. Kemudian, nah ini yang nomor 2. Kita bahas nomor 2 ya, karena ada tanda sama dengannya.
Yang nomor 2 kita pakai cara Ustadz ya. Kita langsung pindahkan biar mudah. P ditambah 5 kurang dari atau sama dengan 9. Nah, kalau pakai cara yang Ustadz, kita pindahkan plus 5-nya ke ruas sebelahnya. Sehingga menjadi negatif 5. Jadi P-nya kurang dari atau sama dengan 9 dikurangi 5. Yang tadinya positif menjadi negatif karena berpindah ruas. Jadi P-nya kurang dari atau sama dengan 4. Nah, ini sama seperti yang barusan Ustadz jelaskan ya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Perhatikan kalau ada tanda sama dengannya atau kurang dari atau sama dengan, nah maka 4-nya juga dimasukkan ke dalam himpunan penyelesaiannya. Ini Ustadz tidak henti-hentinya menjelaskan ya, supaya bisa mengetahui perbedaannya. Baik, sambil dicatat ya anak-anak solid sekalian. Nah, untuk soal yang nomor 3 sampai nomor 10 boleh untuk dikerjakan di rumah ya. Karena waktu kita terbatas. Nanti kalau misalnya ada kendala dengan nomor 3 sampai 10 boleh untuk WA Ustadznya. Afwan Ustadz, nomor sekian tidak ketemu jawabannya misalnya ya. Silakan. Baik, kemudian pertidaksamaan linear satu variabel bentuk pecahan. Baik, ini juga cukup mudah ya, cukup mudah. Bentuknya saja yang menggunakan pecahan ya, bentuknya saja yang menggunakan pecahan. Contohnya 1/2x ditambah 3 kurang dari atau sama dengan 1/5 x ya. Dengan x diketahui adalah atau elemen min 15 sampai 10 ya. Baik. Nah, ini ya. Kalau mengikuti yang di buku, biasanya cara yang digunakan adalah cara yang ekuivalen ya. Jadi kita bisa menghilangkan pecahannya dengan cara mencari KPK ya, mencari KPK dari keduanya. KPK dari 2 dan 5 adalah 10 ya. Maka kita bisa mengalihkan ruas kiri dikali 10, ruas kanan dikali 10 ya. Nah, ini ya. Kemudian didistribusikan 10 dikali 1/2x. Kemudian 10 dikali plus 3, yaitu 5x ditambah 30 ya. 10 dibagi 2, 5. Jadi 5x. Kemudian 10 dikali 3, 30 plus 30. Baik. Nah, kalau yang ini 10 dikali 1/5x. 10 dibagi 5, yaitu 2. Maka jawabannya adalah 2x di sini ya. Baik. Nah, sebenarnya sampai sini sudah cukup mudah ya. Sudah cukup mudah. Bisa langsung mengikuti cara yang ustadznya ya. Cara ustadz yang biasa gunakan ya. Yaitu dengan cara memindahkan bilangannya ke ruas sebelahnya. Kita kumpulkan suku-suku yang sejenis ya. 5x dan 2x merupakan suku yang sejenis. Maka Ustadz pindahkan 2x-nya ke ruas sebelahnya. Menjadi 5x dikurangi 2x ya. Karena tadinya 2x-nya ini positif. Karena berpindah ruas, maka menjadi negatif. Tandanya tetap kurang dari atau sama dengan. Kemudian plus 30-nya Ustadz pindahkan ke ruas sebelahnya, tukeran. Tadinya plus 30, maka akan menjadi minus 30. 5x dikurangi 2x. 5 jam
jeruk dikurangi 2 jeruk, maka sisa sebelahnya, maka akan menjadi pembagian. Jadi min 30 akan dibagi dengan 3 ya. Min 30 akan dibagi dengan 3. Min 30 dibagi dengan 3 sama dengan min 10 ya. Baik. Tadi diketahui bahwa X-nya itu adalah atau elemen dari bilangan min 15, min 14, dan seterusnya sampai 0. Dibatasi ini ya, variabel X-nya ya, min 15 sampai 0. Nah, jika diketahui X-nya adalah kurang dari atau sama dengan min 10, maka X-nya kita cari yang kurang dari minus 10. Baik, Ustadz jabarkan saja ya. Biar lebih mudah memahaminya. X-nya tadi diketahui, ini di soal ya. Di soal X-nya diketahui bahwa adalah min 15, min 14, kemudian min 13, min 12, kemudian min 11, kemudian min 10, min 9, min 8, min 7, min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, dan 0 ya. Ini merupakan X-nya diketahui pada soalnya. Baik, kemudian nah setelah kita menyelesaikan pertidaksamaannya, kita dapati bahwa himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari atau sama dengan min 10. Maka yang kita ambil adalah bilangan-bilangan yang kurang dari minus 10, yaitu minus 10, minus 11, minus 12, minus 13, minus 4, dan minus 5. Bilangan kalau semakin ke kiri artinya semakin kecil ya. Nah, ini karena ada tanda sama dengannya, kurang dari sama dengan, maka minus 10-nya juga Ustadz masukkan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 15 dan seterusnya sampai minus 10 ya. Baik, sampai sini dulu anak-anak solis sekalian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan. Untuk uji kompetensi 7 boleh untuk dikerjakan di rumah. Karena waktu kita sudah habis ya, waktu kita terbatas. Silakan dikerjakan di rumah untuk uji kompetensi 7. Baik, alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah. Baik, sampai sini jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan. Tidak ada, Ustadz. Boleh untuk menggunakan cara yang di buku ya, dengan cara ekuivalen ya. Jika yang sebelah kiri dikali 4, maka sebelah kanan dikali 4. Tapi boleh untuk menggunakan cara seperti itu, boleh. Atau mau menggunakan cara yang biasanya Ustadz ajarkan, juga boleh, yaitu berpindah ruas. Kalau berpindah ruas, maka akan menjadi inverse-nya. Baik. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ustadz ulangi sedikit lagi materinya. Nah, jadi kalau sebelumnya kita mempelajari persamaan linear satu variabel, itu merupakan persamaan yang mana memiliki ciri-ciri yaitu menggunakan tanda sama dengan, kemudian variabelnya hanya ada 1, kemudian pangkat 1 ya, pangkat variabelnya merupakan pangkat 1. Sedangkan pertidaksamaan linear satu variabel itu merupakan
suatu pertidaksamaan itu merupakan pernyataan atau kalimat terbuka ya, yang mana menggunakan tanda selain sama dengan. Contohnya kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan, atau tidak sama dengan ya, atau tidak sama dengan. Baik. Nah, itulah perbedaannya antara persamaan dan pertidaksamaan. Alhamdulillah, materinya sudah terselesaikan. Baik. Karena memang materi kita sangat banyak dan waktu juga terbatas. Nah, maka apabila ada kesulitan dalam mengerjakan soal-soal di rumah, maka tanyakan ke ustadznya. Nah, kalau ustadz bahas semua soalnya satu persatu, wah bisa habis berapa jam nanti ya. Jadi ustadz menyisakan memang supaya selain untuk menghemat waktu, juga supaya kalian untuk mengerjakan di rumah ya. Semakin banyak berlatih, semakin bagus, semakin memahami dalam mengerjakan. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, Ustaz akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.